Baik, kita mulai aja ya, karena kita waktunya mepet sekali, jadi memang kita biasakan supaya dalam 1 jam semuanya selesai, jadi tidak ada tidak mengganggu waktu kerja kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Acara yang insya Allah ini kita lakukan sepekan sekali ya. Artinya dalam pengertian kita usahakan kalau misalkan nggak bisa Rabu ya hari apa gitu. Kalau bisa setiap pekan. Tujuannya adalah supaya momentumnya tetap terjaga dan kita bisa saling ngeplot waktu gitu ya. Jadi mungkin sekali kita sudah plot suatu waktu ada perubahan atau apa lebih mudah. Baik, di depan saya ini ada buku yang menurut saya bagus sekali yang akan kita bahas, The Culture Code. Jadi tadinya saya juga nggak sengaja sih kenapa saya membeli buku ini, mungkin karena judulnya ya, karena saya juga sedikit banyak pernah atau banyak membantu klien di bidang culture, tapi ternyata isinya agak berbeda gitu. Maksudnya berbeda dari saya pikir ini semacam teori atau konsep, ternyata luar biasa sekali justru sebaliknya. Jadi penulisnya ini, Daniel Coyle, ini malah dari pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan para pebisnis ya. Di situ juga dia mendapatkan, juga tidak hanya pebisnis saja, jadi beberapa instansi juga, dia justru menyimpulkan dari yang pengalaman-pengalaman dia itu. Jadi ini yang menurut saya menarik untuk dibahas. Nah, kemudian mengapa saya tertarik? Jadi ini di sini di catatan saya mengatakan karena ini ada judulnya yang menarik yaitu Successful Groups. Jadi rupanya si Daniel Coyle ini mencoba tidak membiasakan dengan istilah teamwork ya. Jadi groups gitu ya. Karena groups bisa aja yang work-nya bagus, ada juga yang kurang bagus gitu. Tapi ini dia memilih yang successful dan cara membahasnya dia adalah storytelling. Ya, jadi dia melakukan dengan cara storytelling. Jadi ini yang kekuatan katanya salah satu skill yang dibutuhkan di era baru ini adalah kemampuan kita untuk melakukan storytelling. Jadi kalau dulu kita masih kecil sering dibilang ada pendongeng ya, ini dia pendongeng yang bagus karena yang dia dongengin itu adalah kisah-kisah nyata. Jadi saya merasa tertarik untuk membaca sampai tuntas gitu ya. Kemudian bagaimana alur pembahasan kita? Jadi ini sedikit ground rule. Ground rule-nya adalah no rule. Jadi kita ini nggak ada rule, kecuali saya berharap partisipasi dari teman-teman. Jadi maksud saya, ini kan diskusi, jadi jangan dianggap bahwa saya yang membahas ini yang paling pinter. Jadi kita sama-sama belajar di sini, jadi saya juga belajar dari teman-teman, dari buku ini. Saya hanya membantu menyarikan intipatinya apa. Yang mana bisa aja saya salah. Ya, jadi jangan takut. Jadi suatu saat nanti kalau Anda juga mau membahas buku, monggo, ini jangan selalu saya, silahkan siapa saja bisa melakukan. Kemudian pembahasannya 18 menit dari saya, jadi saya sengaja memakai alarm di sini. Kenapa 18 menit? Ngikutin TED Talks, supaya nggak macam-macam. Kemudian diskusi 20-25 menit gitu. Dan kemudian kalau ada usulan-usulan, mungkin 5 atau 10 menit, termasuk buku apa yang mau kita bahas pekan depan, dan yang terakhir tentunya rangkuman ya. Biasanya saya merangkum apa yang kita pelajari dari diskusi pagi hari ini atau siang hari ini. Baik, saya mulai. Jadi pembahasannya saya mulai dengan share screen aja dulu supaya apa istilahnya ya, kita fokus ya supaya saya nggak lari kemana-mana juga gitu ya. Jadi saya sengaja menggunakan slide ini supaya kita benar-benar bisa diingatkan mengenai alur yang benar. Nah, kisah dari buku ini dimulai dengan sebuah permainan ya ini ya. Ada yang bisa tahu nggak ini apa ini? Gambar apa ini? Atau oh sorry tadi saya unmute. Tolong di unmute dulu. Ini apa? Gambar apa ini? Lego ini, Pak. Lego ya, oke, Lego, benar sekali. Jadi ini sebetulnya mengawali buku ini dia nggak bilang Lego sih. Jadi dia mengawali dengan yang disebut tallest tower, jadi tower yang tertinggi. Saya rasa ini teman-teman yang sering mengikuti team building sering melakukan ini ya. Jadi di situ dia mengatakan ada suatu
lomba yang mengadu antara sebelah kiri business students, yang sebelah kanan adalah anak-anak TK, kindergarten kids ya. Nah, menurut dia tanya di dalam bukunya, menurut Anda siapa yang akan bisa membangun tower tertinggi di antara dua kelompok ini? Ya, Anda semua bisa menebak, ya ternyata bukan mahasiswa bisnis, tapi malah anak-anak TK. Ya, justru anak-anak TK yang membangun tower tertinggi tersebut. Kenapa? Karena menurut dia, yang business students ini mereka sibuk dengan planning, ya. Kemudian mendata keahlian masing-masing. Lu jago apa? Gua jago apa? Lu jago apa? Gitu ya. Jadi inventorizing the capabilities gitu. Kemudian yang ketiga menyusun strategi. Ya, sementara anak-anak kita tahu sendiri kan, langsung just do it, udah langsung taruh ini dan sebagainya gitu ya. Kemudian langsung dia bikin ininya towernya. Oh ini salah, ini harusnya di sini, ini di situ gitu. Nah itu dijelaskan dengan jelas di buku ini di pembukaan. Jadi pembukaan ini langsung mengatakan mengenai bagaimana ini dua hal ini terjadi. Nah yang ingin ditekankan sama si pengarang ini Daniel Coyle adalah pentingnya group dynamics. Ya, jadi itulah yang membuat kita semua berkumpul ini akan membahas mengenai dinamika kelompok. Nah, ini kita akan coba lihat lebih jauh lagi. Nah, ini nggak perlu dijawab, tapi coba Anda bayangkan. Mungkin kalau Anda tahu juga jawabannya nggak apa-apa, tulis saja di chat. Tapi yang penting bukan masalah jawaban Anda benar atau tidak. Ini sebuah logo dari sebuah perusahaan, ya kelas dunia lagi. Ya, dan sekarang masih ada perusahaan ini. Dan ini saya ambil nih logonya pada tahun 2000-an ya, awal 2000 gitu. Nah, kenapa diambil ini logo ini? Karena ada kisah tertentu. Namanya perusahaan ini Overture. Nah, Overture ini sedikit cerita mengenai Overture di awal 2000-an ya, antara 2001 2002 itu dipimpin oleh orang namanya Bill Gross. Ya, mungkin kita lebih kenal Bill Gates daripada Bill Gross, tapi Bill Gross ini cukup dikenal untuk orang-orang yang tahu internet, ya internet yang udah di sekitar kita cukup lama, karena dia jagonya dulu dengan formula targeted ad, jadi membuat formula untuk iklan di internet, ya yang dulu sering kita sebut atau kita kenal dengan sebutan pay per click. Jadi kalau kita klik suatu iklan, maka kita si Overture ini bisa ngeklaim ke kliennya terhadap kliknya tadi. Ya, kita nggak bicara per kliknya berapa sen atau berapa dolar, tapi formula pay per click ini dimiliki oleh Overture. Jadi intinya dia ini jagonya lah gitu ya. Jadi dia udah punya algoritma yang luar biasa. Nah, di tahun 2001-2002 itu ada kompetisi yang sangat kuat ya antara ya perusahaan-perusahaan yang mencoba masuk di pay per click ini ya. Nah, kemudian berapa besar pasarnya? 1 billion US dollar. Jadi 1 miliar dolar pasarnya. Jadi kebayang ya teman-teman ini betapa sengit persaingan ini memperlebutkan 1 miliar dolar Amerika. Nah, saat itu kasak kusuknya di tahun 2002-an itu yang akan menjadi pemenang tentu Overture. Karena memang Overture dengan simbol seperti itu sudah menguasai dunia saat itu. Ya, mungkin kita belum begitu paham, tapi di beberapa kalangan yang tahu internet, tanya aja, pasti dia pernah dengar yang namanya Overture. Dan Bill Gross ini masih terkenal sampai sekarang. Nah, kemudian ada kisah lain. Ya, saya sebutnya The Jeff Dean Story. Ini ada di buku ini juga. Pada 24 Mei 2002, ada seorang bernama Jeff Dean sedang membuat cappuccino di kafetaria perusahaan. Ya, jadi ya seperti kita juga ya, di mana kantor kita kan sering ada kafetaria. Nah, kafetaria ini seringkali juga ada semacam pengumuman-pengumuman gitu. Termasuk salah satunya ada pengumuman yang judulnya This ads suck. Ya, intinya di dalam tulisan this ads suck ini, iklan-iklan ini parah gitu ya, payah gitu.
itu ternyata ada tumpukan beberapa bukti-bukti bahwa iklan-iklan yang dilakukan oleh perusahaan ini nggak ada yang bisa menghasilkan uang yang memuaskan. Makanya ada tulisan itu, dan tulisan itu ternyata dari pimpinan perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian Jeff Dean ini karena dia memang orang yang sangat tekun, gitu ya, sambil selesai bikin kopi, dia bawa itu tulisan-tulisan tadi, terus dia bawa di tempat kerjanya dia ngoprek, ya. Terus setelah ngoprek dia balikin lagi, kemudian dia coba cracking the code, jadi coba dioprek-oprek lagi. Apa sih salahnya dengan yang sudah dilakukan teman-teman saya ini? Nah, dia kerja mati-matian sampai berminggu-minggu, kemudian pada suatu minggu jadi dia Sabtu dan Minggu dia masuk, ya, Sabtu dan Ahad dia masuk, di suatu minggu tertentu, nggak dijelaskan tanggalnya kapan, pada jam 5 pagi, 05, dia menyebarkan email ke seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Judulnya adalah Propose Fix, yang intinya dia menguraikan bahwa program yang mereka telah buat itu harusnya diperbaiki seperti ini, dan sebagainya. Dan ternyata hasil Propose Fix-nya dia itu menghasilkan suatu akurasi yang luar biasa. Jadi kalau dibuat pay per click tadi, jadi setiap klik itu menghasilkan langsung dolar gitu. Misalnya seperti itulah gitu kira-kira ya. Dan akurasinya itu sampai double digit katanya. Nah, ini suatu penemuan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian di buku ini di chapter 2 disebut judulnya adalah The $1 Billion Day When Nothing Happened. Maksudnya adalah sudah semua menebak bahwa yang akan menang adalah Overture, ternyata bukan Overture yang menang. Dan yang menang adalah, seperti teman-teman mungkin sudah bisa menebak, perusahaan yang sangat kecil saat itu. Di tahun 2002, belum banyak dikenal dalam bentuk yang disebut targeted ad ini. Ya, jadi perusahaan ini perusahaan kecil, ya. Anda tentu tahu simbol ini, Google. Ya, jadi Google yang menang. Jadi kisah awal Google itu suksesnya dimulai 2002. Kalau istilahnya tipping point-nya dia itu di 2002 itu. Karena dia bisa menemukan yang disebut AdWords. Ya, jadi AdWords ini, Google AdWords ini, sejarahnya seperti itu teman-teman. Jadi seorang gila yang nama Jeff Dean tadi, jadilah AdWords ini. Dan kita akan lihat bagaimana impact-nya secara finansial. Ya, saya sengaja taruh di sini, tapi sebetulnya bukan ini pokok bahasan kita. Tapi pokok bahasan kita adalah group dynamics. Ya, tapi kita lihat dulu dong financial impact dari group dynamic dari perusahaan Google yang saat itu sudah menerapkan bekerja seenaknya. Maksudnya seenaknya di sini benar-benar orang merasa bebas bicara sama siapapun, bahkan dengan CEO-nya Larry Page sama Sergey Brin nggak ada masalah. Jadi mereka bukan perusahaan yang birokratik, tapi sangat-sangat egaliter. Ya, jadi sama pimpinan itu udah sama kayak lu gue lah gitu. Ya, jadi udah kayak teman semua. Ya, tapi luar biasa. Jadi mereka merasa aman. Profitnya dalam 1 tahun teman-teman, profit loh ya, bukan pendapatan, profit ya. Jadi labanya itu dari $6 juta menjadi $99 juta 1 tahun kemudian. Ya, ini luar biasa, hanya dalam 1 tahun profitnya menanjak hanya gara-gara kerjaannya si Jeff Dean tadi. Ya, kemudian revenue-nya pada tahun 2014 itu, jadi pendapatan ya ini top line-nya 160 juta per hari. Ya, tinggal dikalikan ya per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Itu tahun 2014. Dan 90% dari Google revenue itu adalah dari iklan. Ya, sedangkan dia sendiri sebetulnya mengembangkan semua research and development-nya itu ya dari hasilnya AdWords ini. Luar biasa sekali. Jadi dia punya research itu selalu menggunakan hasil dari AdWords ini. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk kepada apa sih yang membedakan dua perusahaan ini. Ya, perusahaan yang kalah kita sebut tadi Overture.
ya, birokratik, ya, terlalu birokratis. Ya, apa-apa harus ada approval proses yang jelas, ya. Bill Gross, karena yang punya duit Bill Gross, ya. Jadi Bill Gross ini pokoknya kalau lu bikin apa-apa analisisnya harus jelas, ya. Kalau nggak jelas, forget it, gitu ya. Jadi ini dia memberikan suatu pemahaman yang jelas sekali bahwa yang namanya approval itu harus jelas dan sifat perusahaannya itu formal, ya, apa-apa harus ada memo, ada apa segala macam. Sementara Google di kala itu, ya, itu sudah menerapkan egalitarian, jadi egaliter. Jadi mereka tidak membedakan posisimu manajer, kayak posisimu apa, pokoknya hey lu gue gitu. Bisa bikin kopi bareng-bareng, ngobrol di kafetaria santai, dan mereka punya forum khusus yang namanya Friday Forums, yang mana setiap orang free to talk anything. Ya, mereka ngomongin apapun, nggak hanya programming, tapi ngomongin apapun about life, mereka fasilitasi dalam Friday Forums, dan mereka bisa bilang kepada si Larry Page sama Sergey Brin sebagai CEO, jadi mereka nggak masalah gitu apa ngomong dengan atasan. Dan situasinya informal, ya pakai kaos lah, sepatu Keds gitu. Saya nggak tahu apakah ada pakai sandal jepit, saya nggak jelas. Tapi yang jelas mereka benar-benar memperhatikan sekali yang disebut egalitarian culture ini. Jadi sangat loose gitu. Jadi nggak ada command and control karena mereka butuh kreativitas. Anda bisa lihatlah di YouTube saat ini Google cara kerjanya seperti apa. Karena di dalam kantor pun mereka ada drums lah, ada pingpong, ada basket, ada sepeda, apapun yang Anda ingin lakukan dalam kehidupan ini, mau tidur di situ juga bisa, ya, nggak ada yang mengawasi jam kerja, ya, luar biasa. Jadi ini perbandingan dua culture. Nah, ini yang kita akan bahas, teman-teman. Kita sedikit lupakan Google dan Overture ini. Jadi secara garis besar, ya, buku ini memuat tiga hal, tiga rahasia, ya. Tiga rahasia ini semuanya merupakan hasil dari olahan si pengarangnya ini setelah bertemu dengan beberapa perusahaan yang kisahnya begitu menarik diulaskan di buku ini. Dan itu adalah suatu contoh yang bagus sekali karena memang yang penting kayak kisahnya Google tadi adalah safe connection. Jadi antara satu employee dengan employee lain, bukan dengan manager ya, dengan employee aja itu ada apa istilahnya? Tidak ada istilah sikut menyikut lah ya. Jadi seperti teman sama teman gitu. Ya, jadi kayak teman main gitu. Nah, itu merupakan salah satu dari tiga rahasia. Jadi rahasia pertama adalah membangun safety. Jadi orang merasa aman, merasa nyaman bekerja di situ. Tidak merasa stres. Jadi kalau melakukan pekerjaan yang sifatnya berat, mereka melakukannya dengan senang hati, bukan dengan terpaksa gitu, karena mereka secara sukarela melakukannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah share vulnerability. Maksudnya adalah kita harus berani untuk berbagi mengenai kerentanan kita. Nah, ini yang sangat sulit di pemimpin-pemimpin kita, terutama ada istilah yang disebut dengan jaim ya. Jadi pemimpin nggak boleh salah dong, kalau salah malu gitu. Nah, ini justru sebaliknya. Sebagai pemimpin kita harus apa istilahnya? Kalau bahasa Jawanya blokohan ya. Blokohan itu apa? Blak-blakan ya, blak-blakan bahwa dia sebagai manusia punya kelemahan, punya kerentanan, vulnerability. Dan yang ketiga adalah establish purpose. Nah, kita akan bahas satu persatu berdasarkan buku ini. Pertama mengenai build safety. Ya, ini dia menekankan bahwa build safety ini yang paling pertama dilakukan adalah mengenai listening. Makanya dia pakai kata-kata di sini over communicate your listening. Maksudnya benar-benar Anda tunjukkan bahwa Anda itu pendengar yang baik, bukan sekedar Anda mengatakan, mendengarkan itu penting. Enggak. Tapi pada saat Anda sebagai pimpinan kelompok, Anda punya tim, bahkan dengan teman Anda, pada saat teman Anda bicara, condongkan muka Anda ke dia dan tatap matanya dia, sambil Anda benar-benar manggut-manggut kalau memang itu sesuatu yang perlu Anda mangguti gitu. Jadi Anda manggut-manggut yang benar-benar itu merupakan suatu yang layak ya. Atau Anda kasih komentar misalkan luar biasa, waduh
dedikasinya luar biasa, wah heroik sekali. Pokoknya dikasih komentar, tidak sekedar mendengarkan gitu ya. Syukur-syukur kalau Anda sempat mencatat. Ya, kalau orang mendengarkan sambil mencatat itu waduh luar biasa nih. Saya tahu nih Bu Eni yang suka mencatat nih. Oke, kemudian yang kedua adalah embrace the messenger. Maksudnya gini, kita harus merangkul siapapun yang memberi kritik ke kita. Ya, biasanya yang namanya atasan kalau dikritik, diberi feedback itu marah, mukanya langsung bersengut gitu ya, kesel gitu. Kok saya yang sudah sempurna ini dikritik sama anak bawang kemarin sore gitu ya. Ini justru sebaliknya. Justru kita harus pandai untuk merangkul siapapun yang memberi feedback. Karena ternyata di buku yang lain ya, saya pernah baca feedback is a gift. Jadi kalau kita mendapatkan feedback dari orang, jangan dikritik, jangan defensif. Apapun yang dikatakan dia, itu adalah benar karena berdasarkan perspektifnya dia. Bahwa terjadi perbedaan perspektif antara dia dengan kita, itu urusan belakang. Ya, dalam interaksi selanjutnya. Tapi untuk tahap awal, kita harus rangkul dia. Supaya apa? Supaya dia tidak kapok memberikan feedback. Dan feedback itu sangat penting. Ya, kayak tadi, Jeff Dean. Ya, dia bukan apa-apa, dia bukan pemimpin di situ. Dia berani bikin email ke semua, termasuk Larry Page dan Sergey Brin. Jadi, dia nggak pilih-pilih lagi siapa yang mau dia kirimin email itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu ucapkan terima kasih. Ya, bahkan dia melakukan overdo thank yous. Jadi harus kita tidak pernah pelit mengucapkan terima kasih. Tapi yang tulus ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak baik, tapi Anda memberikan terima kasih, tapi benar-benar tulus. Ya, jangan juga mengatakan good job kalau dalam hati Anda sebetulnya not a good job gitu ya. Jadi thank you-nya itu harus tulus. Ini yang dikatakan oleh penulis buku ini. Yang keempat adalah kita harus menghindarkan apa istilahnya? Di sandwich feedback ini maksudnya yang dimanis-manisin, digula-gulain. Jadi feedback yang dibaik-baikin, pokoknya yang biar dia seneng lah, kita bilang aja presentasinya tadi bagus gitu ya. Kita harus bilang biar dia positif lah, kita harus think positif. Tapi sebetulnya dalam hati presentasinya tadi sebetulnya nggak bagus. Ya, jadi jangan memberikan sandwich feedback. Ini penting sekali dan ini mohon maaf juga di kita banyak sekali yang melakukan sandwich feedback ini. Jadi supaya karyawan seneng, kita seneng-senengin seperti itu. Nah, ini sengaja saya ambil quote di halaman 26 ya. Cohesion happens not when members of a group are smarter, but when they are lit up by clear, steady signal of safe connection. Jadi yang ditekankan di sini adalah yang namanya kohesi di dalam kelompok itu bukan karena orang-orang yang cerdas ya, tapi karena mereka diberi cahaya, lit up ya, atau diterangi oleh suatu kejelasan dalam hubungan yang nyaman antara satu dengan yang lain. Saya dengan teman saya, di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya dengan atasan saya dengan bawahan saya. Itu semuanya saya merasa aman untuk berkomunikasi. Jadi kalau saya mengungkapkan pendapat tidak perlu mikirin nanti dia tersinggung apa enggak ya, karena udah ada koneksi yang bagus, hubungan yang bagus, yang safe ya, dan clear semuanya. Jadi signal untuk berkomunikasi itu sangat jelas sekali. Nah, ini yang dikatakan dalam salah satu atau halaman 26 dari buku ini. Kemudian yang kedua, jadi 3 secret tadi, rahasia kedua adalah kita harus berani berbagi kerentanan kita. Ya, jadi kalau kita sebagai pimpinan bisa membagi kerentanan kita, maka akan diikuti oleh yang lain. Nah, ini ada 3 hal. Yang pertama adalah pastikan bahwa Anda sebagai leader, sebagai orang yang berani mengungkapkan kerentanan Anda pertama kali, bukan menunggu orang lain. Anda beri contoh, tapi ya memang benar-benar Anda rentan. Misalnya, yang paling mudah adalah, aduh, saya ini kalau udah stres gini suka nggak organize deh gitu. Ya, saya suka stres kalau udah kayak gini. Nah, maksud saya di sini adalah saya sebagai leader itu tidak malu-malu mengatakan itu dan sering mengatakan itu. Ya, aduh,
kalian tahu dong saya kalau udah dalam deadline gini kan suka lupa ini lupa itu gitu. Jadi tolong jangan saya diingetin, bener feel free to talk to me gitu ya. Ini kisah-kisah ini semua kalau nggak salah ada di perusahaan namanya Zappos, di dalam buku ini disebutkan contoh-contoh seperti leader, dan salah satu contoh yang sangat sekali tapi saya lupa perusahaannya adalah salah satu dari pimpinan atau manajer mereka itu diminta bicara di TED Talks ya. Terus dia mengakui di dalam suatu meeting bahwa Anda lihat dong rekamannya TED Talks. Waktu itu kaki saya begitu bergemetar. Saya benar-benar grogi waktu itu ya. Jadi mengakui bahwa Anda pun bisa rentan. Nah, kemudian juga yang kedua adalah over communicate expectation. Jadi ekspektasi ini ternyata bukan ekspektasi dari klien, ekspektasi dari masing-masing yang ada di kelompok kita. Jadi di antara kita sebagai teman, ya. Jadi di dalam membuat prioritas nanti kita sebut di yang terakhir itu pentingnya kita harus mengkomunikasikan apa yang diharapkan dari masing-masing individu di dalam perusahaan. Ya, tentunya nanti ujung-ujungnya kepada ekspektasi dari pelanggan atau klien. Yang terakhir adalah, kalau ini kita semua tahu ya, jadi kalau kita menegur, jangan pernah menegur di depan banyak orang. Lakukan secara individu, 4 mata. Jadi jangan sampai dia merasa tersinggung karena dipermalukan di banyak orang. Termasuk di sini adalah sindiran. Jangan sampai sindiran-sindiran ini dilakukan. Misalnya saya pernah di sebuah klien gitu, yang dengan jelasnya ini contoh yang kurang bagus, si pemimpin itu mengatakan bahwa ini nanti kalau ini Pak ini akan sering nih dia diajak main golf gitu. Nah, si Pak siapa tadi, Pak X tadi jadi malu gitu karena seolah-olah kerjaannya main golf aja gitu ya. Jadi ini menurut saya penting sekali kita pelajari juga. Nah, ini menarik sekali, saya lupa taruh halaman berapa di sini, antara vulnerability sama trust. Jadi kerentanan sama trust. Jadi intinya gini, ini bahasanya bagus sekali. Saya uraikan secara pemahaman saya adalah seringkali kita untuk bergerak bersama itu harus ada saling percaya dulu. Menurut dia tidak. Ternyata berdasarkan survei, berdasarkan risetnya dia, sebaliknya. Justru kita masing-masing maju bareng dengan masing-masing kelemahan, masing-masing kerentanan, setelah itu akan terbangun, saling membantu, dan terbangunlah trust. Ya, jadi kalau kita dulu biasanya, wah, gue nggak bisa nih kerja sama dia, gue belum ada trust nih sama dia, mesti ada trust dulu. Enggak, wrong menurut dia. Karena vulnerability and trust itu harusnya diawali dengan vulnerability dulu. Jadi ini dia bilang it precedes it, maksudnya trust vulnerability itu harus dites dulu bahwa Anda vulnerable, Anda rentan di mana, ya saya rentan di mana, gitu ya. Jadi setelah kita bareng-bareng, maka kita akan bisa membangun ground atau solid ground untuk kita membangun kepercayaan. Jadi awalnya kita nggak saling percaya, nggak apa-apa, gitu. Jadi jangan nunggu saling percaya dulu, baru kita bergerak. Ini pesan dari dia. Yang terakhir, rahasia terakhir adalah establish purpose. Tadinya saya berpikir establish purpose ini nge-set goals ya, ternyata bukan. Jadi kita harus bisa menekankan sebetulnya kita ini ada untuk apa sih? Perusahaan ini, instansi ini ada untuk apa sih? Ya, misalnya kalau kita nggak bisa menjawab ini, kita nggak punya purpose yang kuat. Ya, seperti kita tahu, pekan lalu kita belajar dari Kang Wawan, ada istilah sense of purpose. Ya, jadi kita harus tahu the reason of our company itu apa, untuk apa kita ada. Ya, nah ini di sini diulas panjang lebar di buku ini. Intinya adalah kita ini hidup atau bisnis kita hidup karena problem solving. Jadi kita harus tahu apa yang kita sedang solve di situ. Kita tahu siapa customer kita. Ya, nah, makanya di establish purpose ini ada 3 hal yang saya pikir menarik untuk saya bagikan kepada teman-teman. Pertama adalah mengenai prioritas. Jadi Anda harus berani melakukan prioritas.
Dan di sini kisahnya Danny Meyer. Jadi saya juga nggak kenal Danny Meyer dan juga bisnisnya dia, tapi luar biasa sekali dengan saya membaca ini. Danny Meyer ini memiliki sekitar 25 restoran yang tersebar di Amerika dan omsetnya, values-nya itu 1,5 miliar dolar, 1,5 billion dollar. Nah, ini ternyata restoran yang ternyata besar sekali gitu, yang mungkin saya sendiri nggak pernah dengar namanya, ada Six Shack gitu dan sebagainya. Kita semua belum pernah dengar, tapi bisa jadi suatu hari akan sampai ke Indonesia juga, kita nggak tahu ya. Dan ini masih belum eranya pandemi ya, jadi ini masih, karena buku ini 2018, pandemi belum ada. Nah, pertama yang dia lakukan adalah bagaimana si Danny Meyer ini menggabungkan tidak hanya sekedar resep yang bagus, masakan yang bagus, atau staff yang ramah, atau menu yang menarik, atau tempat yang bagus, merupakan semua kombinasi itu. Jadi ternyata restoran itu suatu cara kita untuk melihat bagaimana kita ngeran suatu bisnis itu dengan melihat satu restoran itu. Dari segi tempat, kualitas makanan, kualitas servisnya, dan ini semua diuraikan mulai di halaman 201. Dan saya tertarik dengan istilah kisah yang disampaikan oleh pengarang ini tentang restorannya Danny Meyer, yaitu seorang nasabah atau customer yang datang makan order 6 potong salmon, ya, ikan salmon gitu. Nah, baru dimakan separuh, mungkin 3 gitu, dia merasa sudah tidak menarik lagi ternyata. Jadi dia minta supaya salmonnya diganti dengan menu yang lain, ya. Nah, memang ini kesalahannya customer, ya. Nah, kemudian si istilahnya pelayan tadi itu menanyakan ke bosnya, gimana ya yang 3 lagi kita charge nggak ke dia gitu. Ya bosnya berpikir bisnis ya di-charge aja gitu. Nah, ternyata si customer ini tersinggung gitu. Karena tersinggungnya bukan masalah disuruh bayar. Ya, ini menarik ini. Dia nggak marah mengenai disuruh bayar, bahwa 6 potong salmon itu dia bayar, termasuk yang dipesan lagi, nggak dijelaskan itu mungkin daging yang lain yang dia makan. Tapi intinya adalah dia menulis surat kepada si Danny Meyer ini atau SMS bahwa dia merasa tersinggung ketika pulang dikasih istilahnya goodie bag isinya 3 potong salmon yang dia tidak makan. Coba teman-teman bayangkan. Kalau kita biasanya makan di restoran, 3 nggak dimakan, kita yang minta dibungkus kan. Kalau ini si customernya merasa tersinggung. Jadi mungkin ini orang kaya lah ya, orang kaya yang 3 potong salmon cuma berapa dolar sih, ngapain sih gue bawa pulang, kasarnya gitu ya. Dia juga nggak minta untuk dibungkusin, tapi si pelayan tadi dengan serta-merta memberikan sisa yang 3 nggak kemakan tadi dibungkus dan diserahkan tanpa menanyakan apakah perlu ini saya bungkus untuk dibawa pulang. Ya, jadi langsung dikasih. Jadi customernya marah. Nah, jadi dari sini Danny Meyer sebagai bosnya merasa perlu untuk mengumpulkan timnya untuk bersama-sama memecahkan masalah ini. Nah, ini contoh yang bagus sekali. Yang kedua adalah gunakan artifacts. Artifacts itu semacam benda-benda. Kalau ini saya ingat waktu saya membantu sebuah klien ini memiliki yang namanya jam kerja atau disiplin yang kurang bagus, sehingga adanya new culture itu seorang manajer punya ide, dia menaruh membeli sekitar 10 atau 20 monyet-monyet boneka monyet ya, untuk ditaruh ke security. Jadi dia bilang ke security gini, Pak, kalau saya datang telat, bahkan telat cuma 1 detik, tolong taruh monyet ini di dalam meja saya, di dalam kamar saya, di meja saya, Pak. Ya, jadi setiap pekan dia menghitung ada berapa monyet. Ya, kalau ada 5 monyet, berarti dalam 1 pekan itu dia telat 5 kali. Jadi dari Senin sampai Jumat dia nggak pernah on time. Ya, jadi dia menghukum dirinya dengan diketawai oleh monyet-monyetan tadi. Jadi ini yang sebagai contoh use artifacts tadi. Kemudian yang terakhir adalah, ini sebetulnya gampang sekali, embrace the use of catchphrases. Ini catchphrases ini kalau bahasa kita slogan. Ya, ini
Kalau ini orang Indonesia gampang sekali ya. Jadi yang ketiga ini saya langsung aja kasih contohnya di sini dari beberapa yang ada di buku ini. Ya, jadi dia mengatakan yang namanya slogan atau catchphrases ini harus simple, action oriented, dan forthright. Forthright ini maksudnya jelas, terang, dan berorientasi pada ke depan gitu ya, forthright gitu ya. Jadi ini yang syarat membuat slogan. Jadi slogan itu harus simple, action oriented, dan forthright. Ini contohnya di sebuah perusahaan namanya IDEO, di dalam buku ini ada juga dia bikin talk less, do more, lebih banyak melakukan daripada berbicara. Work hard, be nice. Ini perusahaan namanya KIPP, KIPP. Kemudian create fun and a little weirdness, Zappos. Jadi ini apa, fun dan juga kadang-kadang kalau perlu kita agak gila gitu ya. Jadi agak weird, agak aneh gitu. Jadi ini suatu slogan yang menyemangati mereka-mereka semua. Atau ini kalau ini dari salah satu yang klien yang saya kenal, yaitu PT Surveyor Indonesia. Mungkin ada teman-teman dari Surveyor Indonesia, mereka pakai no or never. Ya, artinya kalau kita nggak kerjakan sekarang, ya kita nggak akan bisa mendapat kesuksesan gitu. Artinya ini slogan untuk supaya kita lebih banyak bertindak. Ya, kalau Nike kita tahu just do it, misalnya seperti itu ya. Jadi ini yang membuat kita bersemangat. Kita juga sering dengar misalnya melayani dengan hati gitu. Tapi ternyata menurut saya nggak masuk dalam kategori ini karena nggak action oriented. Bagaimana kita bisa melihat hati seseorang? Kenapa nggak melayani dengan senyum misalnya? Ya, jadi harus action oriented. Ini kayaknya mudah tapi perlu pemikiran yang mendalam. Jadi saya rangkum di sini teman-teman. Ada tiga rahasia sukses untuk membangun group dynamics ini. Pertama adalah membangun safety, jadi orang-orang merasa safe nanti untuk berbicara atau berkarya. Kemudian yang kedua adalah share vulnerability, yaitu membagikan kerentanan kita masing-masing. Jadi tanpa malu-malu kita membagi kerentanan. Dan yang terakhir adalah establish purpose. Maksudnya kita harus bisa membuat prioritas mana yang penting dan mana yang perlu kita utamakan. Apakah customer dulu atau teman atau komunitas dan sebagainya. Bahkan ini menariknya dalam sesi yang dilakukan, justru yang diutamakan kepada rekan kerja dulu yang prioritas utama, bukannya ke klien. Ya, jadi ini yang dilakukan. Baik, ini yang bisa saya lakukan dan silakan kalau ada pertanyaan kita masuk ke diskusi tanya jawab terkait buku ini. Jadi terkait mungkin juga contoh-contoh saya yang mungkin bagi teman-teman ada yang perlu berbagi mengenai contoh-contoh real yang dihadapi sehari-hari. Demikian. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar sambil saya juga melihat kalau ada yang, oh ini ada beberapa yang join lagi. Oke. Silakan. Ada yang mau dibahas, nggak usah malu-malu. Walaupun belum semuanya saling kenal ya, kita santai aja supaya kita bisa saling belajar gitu. Jangan lupa di-unmute dulu. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam Pak Afrina. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya yang diberikan Pak. Saya senang sekali bisa ikut sinopsis buku yang Bapak sampaikan ini di Culture Code. Ya, sangat bermanfaat sekali yang Bapak sampaikan Pak. Mohon arahan dan konfirmasi Pak. Jadi kita kan dalam beberapa catatan tadi yang saya catat itu ada pentingnya kita mengkomunikasikan apa yang kelemahan kita pun juga Pak ya kepada tim kita gitu ya. Dan kadangkala kita seperti ini kan ada ego juga gitu kan. Kenapa harus kita sampaikan seperti itu kepada klien kita atau tim kita gitu ya. Nah, dalam hal ini apa sih yang perlu kita sampaikan Pak kepada tim kita
karena ujungnya itu bagaimana kita membentuk kebersamaan dalam tim kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi dalam buku ini saya tadi mencatat ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, dan saya mohon arahan Pak Gatot dalam hal ini biar lebih tajam lagi gitu Pak gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrinal, semoga sehat ya Pak ya. Gini Pak, saya yang bisa berbagi setelah membaca buku ini, karena kita topiknya adalah buku ini, saya mencoba memberikan masukan berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis buku ini, Daniel Coyle ya. Jadi intinya dia mengakui bahwa ego itu pasti ada, pasti di semua tim itu ada. Justru bagaimana tantangan kita sebagai tim leader atau bahkan sebagai sesama team members itu bisa saling mengerti adanya ego. Karena ego kan tidak harus negatif Pak ya. Jadi bisa jadi ego itu kita manfaatkan yang positifnya gitu. Nah, itu tadi Pak, kembali kepada membangun rasa nyaman. Jadi kalau kita lihat tadi ya, contoh Jeff Dean tadi, mungkin kalau itu kejadian di perusahaan kita, mungkin ada yang nyinyir, ada yang ngebully gini. Oh, Jeff Dean, dia kan nggak ada kaitannya dengan AdWords. Jadi memang benar, Jeff Dean ini tidak ditugaskan di AdWords, tapi dia punya pemikiran yang dia pengen share ke semuanya. Dan ternyata dia memang tidak memiliki ego. Terbukti setelah Google sukses, dia diwawancara oleh seorang wartawan TV gitu, dia menolak, dia nggak mau ngetop. Jadi kalau orang kita mungkin ada yang waduh langsung dia pengen top menjadi programmer gitu ya, programmer yang top dan dikenal di seluruh dunia, dia maunya gitu ya. Tapi kalau dia malah sebaliknya ini si Jeff Dean ini nggak mau. Nah, berarti ini ada kontribusi dari pimpinannya yang sudah menerapkan yang namanya bagaimana bisa ngerem ego satu sama lain dalam suatu kelompok. Di sini adalah ego itu dipakai sebagai ego bersama gitu. Jadi artinya tidak ada yang menonjol dari individu, tapi yang ada adalah tim. Saya lupa di halaman berapa, ini ada kisahnya yang menarik sekali mengenai bagaimana membangun tim yang lebih mengutamakan tim daripada ego, karena di dalam teamwork itu yang diutamakan adalah bagaimana kita appreciate colleagues, rekan kerja. Jadi prioritasnya ternyata yang nomor satu itu adalah rekan kerja, yang nomor dua baru klien atau customer. Bayangkan ya, jadi customer yang nomor dua, nomor satu justru rekan kerja. Ya, jadi kalau kita bisa membangun, Pak Afrinal bisa membangun timnya, saling mengapresiasi antara satu tupoksi atau apa istilahnya tanggung jawab satu dengan yang lainnya, itu yang harus ditekankan lebih dulu. Akhirnya bisa saling membantu. Kemudian yang ketiga baru komunitas. Jadi komunitas itu ternyata nomor 3 setelah customer. Yang keempat supplier, dan terakhir investor. Coba bayangkan, investor nomor 5 loh. Ya, jadi ini luar biasa sekali bagaimana kita tantangannya bisa membangun suatu tim yang di mana di situ ego sektoralnya bisa hilang dengan cara apa? Kita saling membantu kelemahan tadi yang disebut dengan share vulnerability. Jadi memang ini bukan pekerjaan mudah Pak Afrinal, namun kalau kita sebagai tim bisa membangun suatu lingkungan kerja yang saling membantu antara satu dengan yang lain, itu merupakan kunci utamanya. Mudah-mudahan membantu. Mungkin ada yang lain? Pak. Terima kasih banyak Pak Gatot. Sama-sama Pak Afrinal. Mungkin ada yang lain? Selamat datang Bu Suli. Saya tadi nggak lihat soalnya. Makasih Pak Gatot. Sama-sama Bu. Monggo kalau ada komentar atau sanggahan atau apapun. Iya Pak, ini aja nih Pak. Tadi yang disampaikan menarik Pak. Jadi cukup padat dan praktis juga gitu ya Pak. Nah, salah satunya tadi tentang building safety ya Pak. Kalau saya tangkap kan safety ini lebih kepada safety dalam relation ya. Kalau kita hubungkan dengan
kondisi pandemi saat ini, Pak? Safety tentang keamanan seorang merasa, wah ini keamanan saya bekerja seperti apa nih? Kita nggak pernah tahu kondisi pandemi ini akan berlangsung sampai kapan, gitu kan. Nah, itu gimana pandangan Pak Gatot ya, Pak, ya, kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan di buku ini, gitu. Ya, baik. Terima Itu kasih, dulu, Bu. Pak. Makasih, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini bukan juga ide saya, tapi dari beberapa teman gitu selama pandemi ini. Ya, alhamdulillah ya, karena ada pandemi ini, jadi kita bisa saling berbagi meskipun lewat online. Jadi memang pertama dari teman-teman yang saya pahami itu 3 hal yang mengenai protokol itu harus dijaga benar. Ya, pertama yang mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak 1,5 atau 2 meter. Jadi katanya mereka itu memang sudah harga mati yang tidak bisa ditawar gitu. Sehingga kalau kita membangun tim yang namanya building safety, selama kita sudah bisa menerapkan itu, walaupun kita bekerja di kantor, artinya tidak work from home ya, kita anggap itu sebagai norm kita, sebagai suatu ya protokol, namanya protokol yang harus diikuti oleh kita. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membangun safety ini? Ya cara kita berkomunikasi, artinya dengan kalau dulu kan kita bisa rangkulan, bisa menepuk pundak gitu ya. Sekarang kan sulit ya. Justru dengan adanya seperti ini, menurut teman-teman saya juga, dan saya setuju sekali, cara kita berkomunikasi jadi meningkat gitu Bu Suli. Maksudnya sebelum kita berbicara, kita mikir, karena kita ketemu aja jaraknya 1,5 meter gitu ya. Boro-boro tadi yang disebut dengan listening skills tadi yang harus condong mencondongkan tubuh kita ke depan sambil melihat gitu ya. Itu sekarang kan jadi berjarak gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa kan. Artinya kita bisa melakukan dengan cara berjarak tadi gitu. Nah, ini yang saya rangkum dari diskusi dengan teman-teman pelaku bisnis atau bahkan profesional yang menjalankan ini ketika mereka harus masuk ke kantor. Artinya bukan work from home gitu. Jadi artinya dengan adanya pandemi ini justru membantu kita meningkatkan communication skills gitu yang saya simpulkan dari teman-teman, sehingga dengan adanya communication skills yang lebih baik, kita cenderung tidak mudah emosional dan kita bisa membangun safety tadi, maksudnya nyaman, rasa nyaman dengan lisan kita yang tertata dengan baik gitu. Itu yang saya pelajari dari teman-teman, dan saya nggak mendapatkan langsung dari buku ini karena memang buku ini dibuatnya pada saat sebelum pandemi gitu Bu. Itu yang bisa saya berbagi Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab, walaupun jawabannya sebetulnya bukan dari saya sih, dari teman-teman saya gitu. Ya, baik Pak Gatot, terima kasih Pak. Mungkin yang lain teman-teman? Menarik nih Pak tadi. Oh iya Pak Gatot, Vina Pak dari Wika Pak. Mungkin nggak nanya sih Pak, cuma mungkin agak cocokologi ya Pak. Jadi kalau tadi kita lihat sebenarnya ada poin agility juga ya Pak di dalam egaliter tadi ya Pak. Ya, artinya sebenarnya semakin sedikit birokrasi yang berjalan di suatu perusahaan, sebenarnya sikap agility mungkin dari karyawan ataupun dari tim leader itu mungkin akan lebih semakin bisa terekspresikan gitu ya Pak. Maksudnya artinya ketika punya ide mungkin bisa langsung eksekusi gitu, misalnya tanpa misalnya harus keliling dulu gitu sampai udah kelewatan momennya duluan gitu Pak. Ya. Baik, Mbak Vina, terima kasih. Benar juga nih, karena memang ada komponen di situ agility. Karena kalau nggak agile, yang namanya Jeff Dean tadi dalam contoh kita, dia juga tidak akan mau membawa mengerjakan pekerjaan orang lain, karena dia sebetulnya tugasnya bukan melakukan search engine untuk iklan, tapi dia ada tugas yang lain gitu. Saya lupa di tugasnya itu apa, tapi intinya adalah dia pengen membantu aja, dan dia penasaran sebagai seorang coach
coder, pembuat coding gitu, dia merasa penasaran, loh, ini kan saya pernah saya jumpai nih masalah serupa ini di kasus saya yang lain, coba deh, saya buka-buka deh, saya oprek-oprek softwarenya, mungkin saya bisa membantu di situ gitu. Jadi kalau saya lihat dari Jeff Dean tadi, karena saya tahu setelah itu dia nggak mau terkenal ya, artinya dia memang orang yang sangat dedicated terhadap pekerjaannya. Ya, jadi dia tidak melihat bahwa keberhasilan AdWords tadi merupakan keberhasilan dia, tapi dia melihat bahwa saya bekerja di sini rasanya nyaman ya. Saya tidak merasa diawasi, bahkan saya merasa tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan saya ini sebaik mungkin. Ketika teman saya mengalami masalah, atau bahkan bos saya ini sampai menulis iklan-iklan ini semua bermasalah gitu ya, saya bisa melakukan apa untuk itu? Jadi ini tadinya waktu saya melihat itu, wah ini Jeff Dean bakalan jadi CEO nih, kalau orang Indonesia kan begitu. Jadi ketemu gitu langsung diangkat, langsung ngetop gitu ya. Ternyata tidak, karena di dalam buku ini ada juga dia akan diwawancara, dia menolak. Bahkan mau dituliskan buku tentang dia nggak mau gitu ya. Jadi yang menarik juga nih di cerita ini, yang nyeritain bukan Jeff Dean di dalam buku ini gitu. Jadi mungkin rekan kerjanya yang lain. Ya, jadi sosok-sosok seperti Jeff Dean ini mungkin yang kita perlukan gitu Mbak Vina. Jadi ini yang mungkin kita bisa ambil dari agility-nya atau kelincahan dia untuk segera bertindak dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapi oleh Google saat itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Walaupun bukan pertanyaan ya. Mungkin ada yang lain teman-teman? Kita masih punya waktu 8 menit lagi ya. Sengaja supaya nggak lebih dari 1 jam biar nggak banyak mengganggu waktu kerja. Ada yang lain? Malu-malu? Apa mesti Kalau ditutup? belum ada yang lain, saya nambah deh, Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini dari kita untuk kita kok, Bu. Jadi nggak ada salah benar. Jawaban dari saya juga belum tentu yang 100% benar. Monggo, Bu. J. Ini mungkin melanjutkan tadi pertanyaan Pak Afrinal ya. Jadi tadi Bapak menyampaikan juga pada saat itu justru yang pertama ya Pak ya. Kok suaranya putus ya Bu? Atau internet saya yang punya tim gitu. Nah, kayaknya internet saya sih Pak. Mohon maaf ini diudik nih Pak. Nggak apa-apa, tapi sekarang udah jelas Bu. Udah jelas kah Pak? Udah jelas. Udah ya Pak? Udah. J. Ya Pak, tadi kan Bapak sampaikan pada saat menjawab pertanyaan Pak Afrinal bahwa kita sebaiknya lebih mengutamakan tim itu, artinya yang internal dibanding yang eksternal. Bahkan investor aja nomor sekian gitu ya Pak tadi ya. Yang pertama justru tim dulu saling bantu sehingga dia bisa tim kita bisa perform dengan baik. Nah, di satu sisi kita juga kalau di dalam perusahaan kan juga dituntut untuk tidak bisa menyamakan semua anggota tim kita tuh baik gitu istilahnya. Gimana pun tetap harus kita bisa membedakan satu dengan yang lain gitu. Nah, bagaimana ya Pak menyikapi hal ini gitu ya? Maksudnya gimana pun di perusahaan kita dipaksa untuk memberikan suatu penilaian yang tetap harus beda satu sama yang lainnya gitu. Sementara kalau dalam konteks tadi kesannya kita harus ya sama-sama nih ngerjain sama-sama satu tim supaya tetap performnya itu adalah performance tim nih gitu. Sebisa mungkin bukan performance individu gitu. Nah itu pandangan Pak Gatot seperti apa ya Pak? Atur nuwun. Sami-sami Bu. Bismillah. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kalau saya setuju sekali, apalagi kalau kita sebagai tim leader gitu ya, kita punya anggota tim 5 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Pasti ada di antara 5 itu ya star performernya siapa, yang so and so-nya siapa gitu. Nah, ini sekali lagi saya berbagi dari pengalaman. Ternyata yang so and so pun gitu pada suatu task tertentu yang memang pas dengan dia, itu kita bisa tampil sebagai satu tim yang solid. Dalam pengertian begini Bu, yang so and so atau yang mediocre atau bahkan yang non performer pun itu
bisa terbawa atau katut ya. Nah, di sini menariknya begini, ini juga bagian dari buku ini, saya juga langsung ingat, tolong dibedakan antara performance evaluation sama people development. Karena begini, dia bilang, salah besar kalau kita melakukan performance evaluation, setelah itu kita kaitkan dengan people development. Karena apa? Pada saat kita melakukan performance evaluation, itu yang terjadi adalah judgment. Ya, kita dipaksa harus melakukan judgment. Jadi kalau saya sebagai atasan atau Bu Zuli sebagai atasan memberikan judgment si A berapa, nilainya si B berapa, si C berapa dan sebagainya. Nah, itu satu hal. Nggak apa-apa, memang performance evaluation seperti itu. People development beda lagi. Karena tugasnya people development itu adalah bagaimana menggali orang sehingga dia bisa mendapatkan dia punya potensi yang tersembunyi. Nah, ini kan beda sekali. Di saat kita melakukan performance evaluation, itu adalah what you have done so far, apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Sementara di dalam people development, apa yang bisa saya bantu untuk kamu bisa melejit ke depannya dengan menggali semua potensi kamu yang masih tersembunyi. Ini totally different, ya. Nah, menarik. Saya tadinya susah untuk memahami karena yang saya sering lihat di banyak perusahaan termasuk multinational companies adalah mengkaitkan antara performance evaluation langsung, oke, next-nya kamu perlu training ini nih, perlu training ini. Jadi kita berusaha untuk melihat past performance untuk project the future. Salah besar menurut dia. Ya, jadi justru harus kita pisahkan people development. Jadi pada saat kita people development, kita benar-benar menggali sampai benar-benar dia mendapatkan apa yang dia sebetulnya selama ini punya, tapi belum terimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari dia gitu. Mungkin dia nggak cocok di timnya kita, bisa di tim yang lain gitu ya. Tapi konteksnya di sini adalah beda sekali. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Suli tadi, di satu sisi pada saat kita diminta oleh sistem dari perusahaan kita untuk melakukan evaluasi, kita lakukan. Itu udah selesai, ya, baru kita bangun, kita lihat tim secara keseluruhan. Kalau saya punya 5 orang tim di dalam organizational development, kita belajar dari segi misalnya perusahaan ini perlu apa, Wika ini sedang perlu apa, oh bisnisnya sedang berubah seperti ini. Oke, apa yang bisa kita bahas dalam kaitan tugas kita sehari-hari untuk membantu perusahaan ini. Kita benar-benar gali dari prioritas yang kita harus kerjakan, melupakan performance mereka di masa lalu. Ya, jadi ini yang sangat sulit karena kita cenderung, aduh si Badu ini cenderung dia kalau dikasih pekerjaan dia meremehkan nih, gitu ya. Nah, ini justru tugas kita bagaimana hal-hal yang tadinya kita menganggap dia akan meremehkan menjadi suatu hal yang menarik. Nah, ini bukan hal yang mudah sih, Bu Suli, dan saya nggak tahu kalau saya harus dalam posisi seperti ini, itu yang paling bisa saya lakukan. Jadi saya akan gali dia untuk mendapatkan untapped potensialnya dia gitu. Jadi lupakan masa lalunya dia yang dia nggak perform. Di luar masalah integrity ya Bu ya, karena kalau integrity, jadi gini, kalau ini quote-nya dari Simon Sinek, bukan dari buku ini, dia bilang gini, trust itu dibangun atas 2 hal. Pertama, masalah kompetensi, yang kedua, masalah integrity. Jadi kita bisa mendapatkan trust seseorang itu karena integritinya atau kompetensinya. Nah, kalau masalahnya kompetensi, itu nggak apa-apa. Kita masih bisa bangun tim kita dengan baik. Tapi kalau masalahnya integrity, another story. Karena integrity lebih sulit untuk kita tegakkan atau kita benarkan. Tapi kalau kompetensi sangat mudah dengan training dan sebagainya gitu. Itu Bu yang bisa saya bagi. Maaf kalau tidak istilahnya tidak menjawab secara tepat apa yang ditanyakan oleh Ibu Suli. Wah, terima kasih Pak Gatot. Ini menarik sekali Pak, insight baru Pak. Memang
kadang-kadang kita kepleset tuh Pak, menilai performance, terus juga dikaitin development-nya tuh biasanya jadi satu tuh Pak. Seringkali nempel di situ. Tapi Ibu Atur nggak dulu Pak, sendiri kok, Bu. Ibu nggak insight-nya. sendiri. Sistem di kita, sistem di banyak perusahaan kita, global companies, oil and gas companies, itu juga seperti itu. Jadi selalu performance evaluation, terus individual development plan. Itu nyambung, Bu. Jadi Ibu nggak salah. Jadi ini sistem kita, dan jujur aja saya baru tahu dari buku ini bahwa ternyata itu performance evaluation sama people development itu totally different gitu. Jadi, waduh, ini menarik gitu. Jadi saya setuju dengan Bu Suli bahwa ini suatu hal yang menarik. Makanya kita manfaatkan hal-hal seperti membaca buku ini untuk memberikan insight ke kita supaya ke depannya kita bisa membedakan dan bisa membangun tim yang benar-benar efektif gitu ya, yang sukses gitu. Itu sih yang saya pelajari gitu, Bu. Oke, Pak, matur nuwun, Pak. Sami-sami. Baik teman-teman, ini sudah jam 11.36 karena tadi kita juga mulainya 10.35 ya, karena memang tadi saya harus approve teman-teman, dan mohon maaf jadi teman-teman yang mungkin karena rapat tadi joinnya telat, jadi ngikutnya di belakang saja. Tapi saya alhamdulillah tadi nggak lupa merekam, jadi nanti saya bagi aja ininya rekamannya supaya teman-teman bisa melihat dari sisi itu. Dan satu hal yang sebetulnya nggak sempat kita bahas adalah kalau ada usulan buku apa yang mau dibahas ke depan, silakan nanti sampaikan ke saya, semuanya sudah tahu WA saya, nanti kita akan bahas untuk pekan depan. Kenapa pekan depan? Karena supaya momentumnya terus jalan gitu. Jadi saya menginginkan ini menjadi suatu komunitas yang ya saling bantu-membantulah kita. Dan alhamdulillah kita dari beberapa perusahaan yang berbeda, jadi kita bisa saling berbagi lah dari event seperti ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan andaikan ada yang salah, pasti ada yang salah dari saya mohon maaf, dan semoga acara seperti ini bisa berlangsung di saat-saat yang ke depan, dan hal ini merupakan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gatot. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih banyak Pak Gatot. Semoga sehat selalu Pak.